Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter berhasil meraih 3 poin pada pekan pertama Serie A musim 2022-2023. Kesuksesan itu diraih setelah mereka menang dengan skor 2-1 di markas Lecce, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di Stadio Via del Mare, Inter unggul terlebih dahulu di awal laga melalui Romelu Lukaku. Namun Lecce bisa menyamakan kedudukan lewat Hasan Kessie. Inter harus menunggu hingga masa injury time babak kedua untuk meraih kemenangan. Denzel Dumfries menjadi penentu kemenangan mereka. Nerazzurri itu untuk mengamankan 3 angka dan menepati posisi ketiga klasemen. Inzaghi meraih hasil yang bagus pada laga pertama di musim keduanya sebagai pelatih Inter. Dia berhasil mempersembahkan kemenangan untuk Nerazzurri. Inter memang meraih kemenangan secara dramatis, namun kemenangan atas Lecce bisa menambah kepercayaan diri pada penggawa Nerazzurri dalam mengarungi Serie A musim ini. Dengan kemenangan ini berarti Inter kini telah memenangkan 4 pertandingan pembuka musim terakhir mereka secara berturut-turut. Rekor terbaik mereka sejak 5 kali antara 1993 dan 1997. Sesaat setelah laga usai, Simone Inzaghi lantas memberikan komentarnya atas kemenangan tersebut. Meski belum sempurna, namun Inzaghi bahagia timnya meraih hasil yang bagus. Ini adalah kemenangan yang kami inginkan dengan hati kami, kata Inzaghi kepada Sky Sport Italia dikutip Tribun Jogja dari Football Italia. Kami menyelesaikan pertandingan dengan keempat striker di lapangan. Itu adalah formasi 4-2-4 saat itu, mencoba untuk terus memberikan ancaman ke dalam kotak penalti lawan. Tim percaya pada momen terakhir dan itu adalah satu-satunya hal positif. Pelatih Inter Simone Inzaghi tidak memainkan Denzel Dumfries sejak menit awal. Dia memilih menurunkan Matteo Darmian sebagai starter di sayap kanan. Saat kedudukan imbang 1-1, Inzaghi baru memasukkan Dumfries di menit ke-68. Keputusan Inzaghi tersebut ternyata tidak salah. Pemain asal Belanda tersebut mencetak gol di masa injury time. Gol tersebut membuat Nerazzurri memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Atas penampilannya, sang pemain layak dinobatkan sebagai man of the match pada laga dini hari. Dilansir dari situs Nerazzurri Siamonoi, Dumfries mendapatkan nilai tertinggi yaitu rating 8. Saat melakoni sesi wawancara dengan Sky Sport Italia pasca laga, Dumfries mengungkapkan kebahagiaannya usai membawa Inter meraih kemenangan krusial di laga yang sulit ini. Tentu saja yang terpenting adalah kami meraih 3 poin. Pujian juga diberikan untuk Lecce yang mampu bertahan dengan sangat baik, tetapi saya pikir kami pantas menang hari ini, ujar Dumfries. Romelu Lukaku mencetak gol cepat untuk membawa Inter unggul di pertandingan ini. Dia menjebol gawang Lecce saat pertandingan belum genap mencapai 2 menit. 1 tahun setelah hengkang ke Chelsea, striker Belgia itu kembali dan menandai debut keduanya dengan sebuah gol sederhana. Umpan silang Federico Di Marco ke tiang jauh ditanduk Matteo Darmian ke tengah kotak penalti yang diceploskan dengan mudahnya oleh Lukaku. Menurut catatan Opta, ini adalah gol tercepat yang dicetak pemain pada musim debutnya di Serie A. Lukaku menyamai torehan Dusan Basta bersama Udinese yang sama-sama dicetak ke gawang Lecce dalam 1 menit 22 detik.
Gol tersebut menjadi pembuktian kalau Lukaku masih belum habis setelah sebelumnya gagal bersinar bersama Chelsea. Bek serbaguna Inter Federico Di Marco menegaskan bahwa dirinya tidak masalah bermain di posisi manapun. Di Marco hanya berharap bisa membantu Nerazzurri dengan cara ditempatkan di posisi manapun, baik itu sebagai bek tengah atau di posisi bek sayap kiri. Di Marco memulai laga sebagai bek tengah saat Inter menjalani pertandingan pembuka Serie A musim. Sebenarnya posisi asli Di Marco adalah bek sayap kiri. Pada laga tersebut, Di Marco mampu menjalin kemitraan yang cukup baik dengan Robin Gosens yang tampil sebagai starter di posisi bek sayap kiri. Keduanya tampak mulai menemukan chemistry di sektor kiri tim asuhan Simone Inzaghi. Musim lalu sektor kiri Inter sangat tangguh dengan mengandalkan Ivan Perisic yang tampil sempurna bersama Di Marco atau Alessandro Bastoni beserta Hakan Çalhanoğlu dalam membangun permainan dari sayap. Namun dengan kepergian pemain asal Kroasia itu ke Spurs, maka ritme baru harus ditemukan kembali antara Di Marco dengan Robin Gosens yang diplot sebagai pengganti Perisic. Tidak masalah bagi saya apakah saya bermain sebagai bek atau bek sayap. Yang penting adalah tim meraih kemenangan dan semua pemain berjuang untuk itu. Mungkin ini pertama kalinya sejak musim lalu Robin dan saya bermain bersama. Kami harus memahami mekanisme di antara kami, tetapi ini terjadi dengan bekerja sebaik mungkin selama seminggu. Ujar Di Marco kepada Inter TV pasca laga kontra Lecce. Perusahaan cryptocurrency Binance dapat menggantikan Digitalbits sebagai sponsor utama Inter jika kesepakatan dengan Inter gagal secara permanen. Surat kabar Tuttosport yang melaporkan bahwa Binance akan menjadi salah satu pilihan Nerazzurri untuk sponsor utama, mengingat ketidakpastian perjanjian mereka dengan Digitalbits. Digitalbits memang masih terpampang di jersey Inter saat laga pembuka Serie A melawan Lecce dini hari tadi. Namun tidak ada kejelasan berapa lama lagi kemitraan ini dapat berlanjut karena masalah keuangan serius yang dialami perusahaan telah menyebabkan mereka terlambat melakukan pembayaran awal ke pihak Nerazzurri. Inter sadar bahwa mereka mungkin harus mencari sponsor kaos baru dan Binance akan menjadi salah satu pilihan mereka. Pakar bursa transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa pelatih Nerazzurri mencoba untuk mengirim pesan kepada pemilik klub bahwa dirinya tentang tidak ingin melihat pemain penting top seperti Milan Skriniar atau Denzel Dumfries dijual. Pesan Inzaghi pada konferensi pers kemarin adalah pesan kepada pemilik dan bukan ke direktur klub, jelas Di Marzio. Mengingat bahwa Marotta dan Ausilio setuju dengan keinginannya untuk tidak menjual siapapun dan telah berjanji kepadanya bahwa tidak ada lagi pemain yang akan pergi. Dua pemain muda Inter akan segera dipinjamkan untuk musim depan dengan gelandang Lucien Agoume akan bergabung dengan Lorient. Sementara striker Edi Salcedo sepakat bergabung dengan Standard Liège. Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa sejumlah tim Prancis tertarik untuk membawa Agoume kembali ke Ligue 1, namun Lorient yang memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya. Sementara itu, Salcedo juga sedang mencari klub pinjaman baru setelah satu musim dipinjamkan ke Spezia. Namun di klub Italia itu ia kesulitan mendapatkan menit bermain dan tampaknya Standard Liège telah menawarkan pemain berusia 20 tahun tempat utama di tim senior agar mendapatkan waktu bermain yang lebih baik.